Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Walaupun hari siang sekali, tapi semoga tidak mengurangi rasa semangat kita tetap untuk menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan ini kita ingin berbicara tentang hikmah dalam bermuamalah, sesuatu yang harus dimiliki oleh seseorang manusia, lebih-lebih lagi seorang yang beriman. Dalam bermuamalah harus memiliki sifat hikmah ini. Sifat hikmah adalah sifat yang mulia yang diperintahkan oleh syariat agar setiap kita memilikinya. Sehingga dalam bermuamalah kita bisa mendapatkan kesuksesan. Ketahuilah bahwa rahasia keberhasilan seseorang dalam bermuamalah, apapun bentuk muamalahnya, adalah hikmah. Kalau Anda seorang dai, tidak mungkin seorang dai akan berhasil dakwahnya kecuali kalau memiliki hikmah. Kalau Anda seorang dokter, bagaimana jadinya kalau dokter enggak hikmah? Ada orang sakit, terus dia katakan, walah, parah ini. Waduh, berat. Yang penyakitnya sedikit bisa jadi besar. Terteror mentalnya. Akibatnya dokter seperti itu tidak disukai. Kalau engkau seorang pedagang juga harus ada hikmah. Kita melihat orang-orang yang sukses rata-rata punya hikmah dalam jual belinya. Bicaranya lemah lembut. Ditawar bukannya marah. Dia akan jawab, belum dapat, Bu. Belum boleh. Agar menambah lagi. Atau dia alihkan, yang kalau harga itu mah yang ini, sampai senyum. Terus dirayu agar membeli. Dalam jual beli patut ada hikmah pula melayani orang. Begitu pula ketika seorang talabul ilm, lebih-lebih talabul ilm. Apa jadinya seorang talabul ilm tidak punya hikmah? Tidak akan dia bisa berhasil. Ada ucapan yang kurang enak dari sang pengajarnya, dari ustadznya, langsung dia murung, langsung dia tinggalkan majelisnya, dan putuslah harapan untuk belajar berlanjut. Intinya, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, apapun status kita, maka hikmah adalah syarat atau rahasia keberhasilannya. Karena pentingnya masalah ini, karena besarnya nilai hikmah itu, Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah mengatakan, yu'til hikmah man yasha'. Hikmah itu bukan barang murahan, barang mahal, barang istimewa, barang berharga sekali. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tidak kepada setiap orang.
Allah beri kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki, yu'til hikmah may yasha. Wa may yu'til hikmah faqad utiya khairan katsira. Karena dia adalah barang mewah, barang mahal, barang yang penting. Allah katakan wa man yu'tal hikmah, barang siapa dikasih hikmah pada dirinya, faqad utiya khairan katsira. Artinya dia telah mendapatkan, telah diberi oleh Allah sesuatu yang paling baik. Kebaikan yang banyak telah Allah berikan kepada dia kalau dia mendapatkan hikmah pada dirinya. Jadi jangan dianggap hikmah itu sebagai pandangan lemah aja. Hikmah itu sifat lemah, bukan demikian. Sebagian orang menganggap hikmah itu sifat lemah. Yang hebat tuh kalau bisa beringas sangar. Maka orang rame-rame jadi preman. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, dikatakan hikmah adalah pemberian dari Allah, dan hikmah merupakan pemberian dari Allah, dari pemberian yang besar. Dikatakan tadi pula bahwa hikmah adalah kunci keberhasilannya. Artinya, kalau seseorang tidak punya hikmah, seorang tidak diberi hikmah oleh Allah, tidak akan berhasil dalam bermuamalah. Sulit dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Lawannya hikmah ya kaku, kasar, bengis dan sebagainya itu. Terburu-buru, asal-asalan dalam bekerja. Maka ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum, patut kita mempelajari, memahami, dan kita berusaha belajar, melatih diri kita, dan memohon kita kepada Allah SWT agar Allah berikan kepada kita al-hikmah. Lalu apa hikmah itu? Secara lughah, secara bahasa, hikmah itu minal ihkam, yaitu ketelitian. Wa huwa itqan. Itqan itu pawai di bidangnya, betul-betul menguasai, tidak asal-asalan. Hikmah juga wadha'a fil maudhi' sahih, ketika seseorang meletakkan sesuatu di tempatnya yang benar, maka itu hikmah. Tukang kayu ya hendaknya disuruh jadi nggarap perkakas yang hubungannya dengan kayu. Jangan suruh mengoperasi orang pakainya pahat, ngoperasi orang pakai pahat, apa jadinya? Ini bukan hikmah. Atau tukang kayu nggak punya spesialis ke besi, dia suruh besi, gergaji besi pakai gergaji kayu, ya nggak jadi, hancur. Walhasil hikmah meletakkan sesuatu di tempat yang benar, itulah hikmah. Jadi hikmah adalah ketelitian, kepiawaian, artinya betul-betul mumpuni dalam masalahnya, tidak tanggung-tanggung menguasainya, betul-betul menguasai, dan juga meletakkan sesuatu di tempatnya. Itu secara bahasa. Kata Ibnu Faris, hikmah itu yadullu al-man'i wal itqan. Hikmah adalah mencegah dan betul-betul menguasai. Itqan,
betul-betul dia pandai dalam hal itu. Mencegah sesuatu yang tidak tepat, mencegah dari kehancuran. Seorang yang hikmah itu akan berupaya untuk mencegah ketidakbaikan jangan terus berlangsung, dan dia akan menggarap sesuatu dengan benar-benar sungguh-sungguh, tidak tanggung-tanggung. Secara istilahan hikmah al-isabah fil qaul wal fi'l. Orang yang hikmah akan dikatakan hikmah menurut istilah kalau dia dalam berucap benar, dalam berbuat juga benar. Orang yang dikatakan berbuat hikmah adalah dia kalau ketika berucap, ucapan dikatakan benar, tepat. Ketika berbuat juga berbuat dengan tepat. Maka kata Ibnu Qayyim kalau salah, beliau mengatakan al-hikmah fil fi'lu ma yanbaghi kama yanbaghi fil waqti alladhi yanbaghi. Hikmah itu adalah berbuat, melakukan perbuatan yang sepatutnya dilakukan dengan cara ya sesuai SOP-nya, sesuai yang bagi, di waktu yang sesuai waktu untuk perbuatan itu. Contoh misalkan sholat. Bagaimana sholat duhur? Sholat duhur harus dilakukan dengan 4 rakaat. Dia akan dikatakan hikmah kalau sholatnya 4 rakaat untuk mukim. Kalau 3 rakaat ya enggak hikmah. Kalau dia semangat, saya ingin menjalankan sholat duhur 10 rakaat karena saya sedang semangat sekali. Sebesar apapun niatmu, kalau tidak tepat perbuatannya, ya tidak dikatakan hikmah. Cara melakukannya, kalau engkau melakukan sholat, tata caranya, SOP-nya dimulai dari wudhu, terus di waktu yang tepat sesuai fi waqt yang bagi, maka dia berikan hikmah. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Maka seorang yang hikmah akan memilih amalan yang patut dia lakukan, akan menjalani amalan itu sesuai SOP-nya. Apa yang harus saya lakukan, cara saya melakukannya bagaimana, waktunya pun tepat pula. Jangan engkau ingin menasehati seseorang tapi di waktu yang nggak tepat. Misal orang dari luar kota sedang capek yang luar biasa, lalu Anda paksa dengan alasan taklim. Ya akhi, ini ada taklim. Ayo, afwan, anak capek sekali. Ya akhi, nggak boleh bermalas-malasan. Ini saatnya taklim. Ingat, hati-hati kalian, akan terhempas nanti. Orang sedang capek dinasihatin seperti itu, dipaksa, ya akan menghilang. Banyak ikhwan kita berlarian dari dakwah ini karena ada pihak-pihak yang kurang hikmah dalam memberi nasihat, tidak hikmah, sehingga menjadikan orang lari. Maka sepatutnya kita ketika akan berbuat, tahu apa yang akan kita perbuat, lalu tata caranya dan waktunya tepat apa tidak.
Walhasil dari istilah yang kita pahami, dari makna yang kita pahami, yang namanya hikmah adalah meletakkan sesuatu di tempatnya di atas ilmu dan basirah. Itu baru hikmah. Apapun yang kita lakukan kalau didasari oleh ilmu dan basirah, tidak serampangan, tidak asal-asalan, maka itu yang disebut hikmah. Apakah Allah perintahkan kita untuk berhikmah? Salah satu ayat yang berbicara masalah ini dalam surat An-Nahl, Allah katakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Allah katakan dalam ayat ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah dakwailah, ajaklah mereka ke jalan Allah, ke jalan Tuhanmu dengan cara yang hikmah dan mau'izah hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Kalau kita lihat dalam ayat ini, mana lebih dulu? Hikmah atau mau'izah hasanah? Hikmah didahulukan. Karena hikmah adalah asas dari keberhasilan di dalam dakwah. Begitu pula amalan-amalan yang lain, hikmah adalah asas dari keberhasilan kita. Kalau engkau ingin menasehati saudaramu, ya hikmah dulu. Lalu pilih kata-kata yang baik, saat yang baik. Rasul alaihi salatu wassalam di dalam sabdanya mengatakan, man yuridillahu bi khairan, apa? Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah jadikan dia faqih dalam agamanya. Faqih di dalam agamanya ini perkara yang paling besar dari perkara hikmah. Di dalam hikmah itu ada faqihuddin, dan ini punya porsi yang besar. Kalau engkau betul-betul faqih di dalam agama, pasti engkau hakim, mempunyai sifat hikmah. Maka ketika kita belajar agama, hendaknya bisa merubah sikap kita. Apalah artinya ngaji sudah 20 tahun, ngaji sudah 10 tahun, tapi perbuatannya tidak berubah sama sekali, nggak ada hikmahnya. Yang ada kasar demi kasar, judes demi judes, nggak ada hikmahnya. Orang semua pada takut, orang semua pada lari dari dirinya. Atau kalau ngomong serampangan, nyakitin hati. Sementara Allah dan Rasulnya mengajak kita untuk berbuat hikmah dalam segala hal. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Berbicara hikmah, maka hikmah itu punya kedudukan di dalam Islam. Hikmah, sifat hikmah atau hakim. Kenapa hakim disebut hakim? Karena punya sifat hikmah. Bayangkan kalau seorang hakim tidak punya hikmah. Tadi yang namanya hikmah berbuat sesuatu dengan benar
caranya dengan benar di waktu yang benar. Kalau seorang hakim tidak berbuat dengan benar, apa jadinya? Kalau seorang hakim tidak menjalankan SOP dengan benar, apa jadinya? Kalau seorang hakim berbicara tidak sesuai dengan waktu yang tepat, apa jadinya? Maka hakim itu menunjukkan sifat di situ ada hikmah. Lah, hikmah punya kedudukan yang tinggi di dalam agama kita ini. Apa buktinya? Di antara bukti yang paling tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nama dirinya dan sifat dirinya dengan hakim. Banyak ayat, di antaranya Allah katakan wa huwal azizul hakim. Allah Al-Aziz Al-Hakim, artinya yang punya sifat hikmah itu tadi. Kalau sifat-sifat Allah pasti itu sifat-sifat mulia. Apalagi sifat itu digunakan sebagai nama Allah, pasti itu sifat mulia. Maka dari sini saja kita bisa melihat bahwa Islam menjunjung tinggi sifat hakim ini. Para anbiya juga memiliki sifat hakim dan diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat. Di antaranya adalah Allah katakan ulaikal ladzina atainahumul kitab wal hukma wan nubuwah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka apa? Alkitab dan hikmah dan nubuwah. Sifat hikmah Allah berikan kepada para anbiya. Di antara kelengkapan para nabi ada sifat hikmah. Merupakan hal yang harus ada para nabi, maka Allah berikan sifat hikmah para anbiya. Ketika Allah berkisah tentang Daud, Allah katakan wasadatna mulkahu, Allah kokohkan kerajaannya, wa atainahul hikmata wal fadla wal fasal al hitab, dan aku berikan kepada mereka al hikmah dan fasal hitab. Fasal hitab itu berbicara dengan tepat sehingga terputus masalah, artinya selesai masalah. Pandai menyelesaikan masalah, tidak menimbulkan masalah baru. Menyelesaikan masalah betul-betul tanpa menimbulkan masalah. Dalam ayat ini Allah terangkan tentang sifat Daud. Allah puji. Ayat ini sedang memuji Nabi Daud alaihissalam, mengisahkan kepada kita semua bahwa Nabi Daud punya sifat hikmah. Begitu pula Sulaiman. Dalam surat Al-Anbiya Allah katakan fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman. Aku berikan pemahaman kepada Sulaiman, wa kulla ataina hukman wa ilman, dan aku beri kepada mereka, kepadanya hukman dan ilman. Ini pujian kepada beliau Nabi Sulaiman. Tadi dikatakan dalam ayat yu'til hikmah may yasha, Allah berikan hikmah kepada siapa yang Allah kehendaki, dan
Wa man yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Maka dari ayat ini, di antara pemberian kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang paling tinggi adalah hikmah. Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki saja, tidak semua orang. Ini bukan barang pasaran. Ini bukan barang yang mudah di kaki lima bisa dibeli, didapat. Tapi ini barang istimewa, barang mewah yang Allah berikan kepada siapa-siapa yang Allah kehendaki. Maka dia adalah pemberian yang agung sekali di antara nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Maka kata para ulama, man ruziqal hikmah faqad jama'a bainal ilmi wat tajribah wal basirah. Barang siapa yang diberi oleh Allah sifat hikmah, artinya Allah telah mengumpulkan sifat dia ilmu, karena hikmah perlu ilmu. Tajribah, pengalaman-pengalaman dalam hidup, dan basirah, mata hati, sehingga walaupun kadang kasat mata tidak terlihat, tapi mata hati berbicara. Dengan mata hati itu dia berbicara. Hati-hati, tidak serampangan, maka dapatlah dia kebaikan. Lalu apa alamatnya? Siapa yang pantas dikatakan kalau dia tuh punya hikmah? Atau kita ingin menengok diri kita, adakah hikmah pada diri kita atau tidak? Maka di situ perlu alamat, tanda-tanda. Apa sih tanda-tandanya seorang dikatakan hikmah itu? Yang pertama di antara tanda-tandanya adalah yatasabbat qabla ayyatakalam aw yahkum. Kalau ada orang sebelum berbicara, sebelum menghukumi, dia tasabut dulu, itu ciri-ciri orang itu hikmah. Tanda atau ciri-cirinya orang punya hikmah itu selalu ia tasabbat. Betul enggak nih? Jangan sudah kadung bicara ke sana kemari ternyata salah. Oh maaf, ternyata salah. Padahal dia sudah mengatakan si fulan itu begini dan begitu, ucapan-ucapan kejelekan. Ya fitnah namanya. Berarti dia telah memfitnah, menjelekkan orang. Jahat sekali akhirnya kan? Bukannya dia ingin menasehati, tapi seringkali sampulnya itu nasihat, tetapi dalamnya fitnah. Cuma sampulnya doang yang nasihat. Nasihat, wah, kalimat-kalimatnya bagus sekali, dalamnya isinya. Kenapa dikatakan fitnah? Karena tidak ada tasabut di dalamnya. Contoh yang mudah nih, contoh yang mudah. Ada si fulan terkenal sudah udah ngaji lama lah. Ana bergaul sama dia sudah 10 tahun lebih ngaji bareng. Luar biasa. Ya selama ini yang ana tahu dia orang baik. Istrinya, keluarganya semua mendukung dia. Suatu hari di jalan saya melihat dia boncengan sama perempuan tidak pakai cadar. Langsung BBC disetel, siaran langsung sudah ke sana kemari bahwa si fulan kan istrinya pakai cadar, ini nggak pakai cadar, nggak mungkin kan keluar pakai. Berarti siapa ini? Perempuan lain. Berarti dia bermaksiat.
Apa artinya ngaji 10 tahun? Nah, ternyata masih bawa begituan. Tanpa adanya tasabut. Wah, geger ke sana kemari. Ternyata apa? Itu bibinya. Cuma memang sang bibi ini usianya beda 3 tahun. Pernah kejadian enggak? Ada enggak yang bibinya beda cuma 3 tahun? Pas datang dari Jawa atau datang dari mana, kita juga nggak kenal Evan di situ. Terus minta diantar, masa tamu kita Pak, kamu harus pakai cadar ya? Masa kita harus wajibkan dia tamu? Datang ke tempat kita, ya apa boleh buat? Lah, ini bukti. Kalau ada orang seperti ini, enggak hikmah. Berapa banyak kejadian seperti ini? Anda silakan kias kasus-kasus. Hendaknya ini jadi pelajaran bagi kita. Jangan ngobrol ucapan-ucapan dan tuduhan-tuduhan, hukuman-hukuman kepada seseorang kalau belum jelas. Kalau Anda ingin menjadi seorang yang hakim, tasabut. Ketiadaan tasabut itu yang seringkali menjadikan apa? Pecah persahabatan. Sudah geger, ribut, ternyata salah nuduh. Yang kedua sekarang, yanzur ilal awaqib qabla al-khutuwat. Kalau kita mau melakukan sesuatu perbuatan, orang yang hikmah itu menghitung-hitung. Kalau saya melakukan perbuatan ini akibatnya apa? Kalau ini akibatnya apa? Itu dilakukan sebelum eksekusi, sebelum melangkah. Adanya hitungan. Seperti gambaran yang mudah itu ketika seorang supir akan menyalip kendaraan. Lihat perbedaan antara supir yang mahir penuh hitungan dengan supir yang asal-asalan. Nyalip, wah ini biar tampak keren, yang penting ijek pedal gas, langsung kosong, hajar. Ternyata di depan ada kendaraan lain yang tidak mungkin, akhirnya terjadi tabrakan atau ada belokan yang kita tidak bisa melihat. Akhirnya ima terjadi tabrakan atau ngerem mendadak, penumpang nggak nyaman. Tapi kalau pengemudi yang hebat, yang hakim, penuh perhitungan, dia tahu betul kapan dia harus menyalip, cara seperti apa menyalip, dan kecepatan seperti apa harus dia menyalip. Itu gambaran konkret. Dan kalau kita gambarkan dalam perbuatan tindakan kita, maka hitungan akibat dan hasil itu patut. Kalau saya, misal, saya kasih contoh, di beberapa tempat sudah punya masjid misalkan, ada dari Hizbiyun menawari bangunan masjid. Tapi kan caranya bagaimana sih? Agar kalau Salafi tahu, Salafi ini paling angel dikasih bantuan untuk diikat angel. Maka gambarkan tidak ada ikatan. Enggak ada ikatan. Berapa nilainya? 5M. Bangun masjid. Wah, tertarik semua. Satu yang lain mengatakan ini masjid kan masih bagus, masih bisa berfungsi, ngapain sih? Satunya terjadilah perpecahan. Apa sebab perpecahan? Memang ada skenario ingin memecah belah.
Lah, caranya ya kasih bantuan itu tadi. Setelah itu diberikanlah bantuan. Tentu 5M nggak semua langsung, kasih 500, dibongkar. Harus dari akar, dari asas. Dibongkar dari asas semua dimulai. Setelah 1M masuk, bongkar semua. Sekarang harus pakai syarat. Ternyata sang pemilik uang pakai syarat begini begitu. Yang antum berat, terjadi perpecahan lagi. Tuh kan, sekarang masjid sudah jadi tanah. Sudah nggak mungkin membangun. Ini bangunan 3 tingkat mungkin 5 miliar. Duit dari mana? Ini masih 4 miliar lagi. Uang dari mana? Ini sebagian pengurus nurut apa katanya sang donatur, yang sebagian lain tidak mau, pecah hancur. Masjid yang tadinya sudah makmur jadi berantakan. Dan ini terjadi di beberapa tempat, ini terjadi. Apa penyebabnya? Tidak ada hitung-hitungan yang matang. Maka orang yang hakim yandur ila awaqib qabla khutuwat. Lihat apa akibatnya kalau saya lakukan ini sebelum saya melangkah. Begitu pula ketika kita akan memberikan nasihat. Dalam memberikan nasihat kita harus hitung-hitung. Tidak asal berbunyi, yang penting saya bicara, amal ma'ruf nahi munkar, urusan belakang. Bukan seperti itu. Ada kejadian orang bermain judi. Semula jauh dari masjid. Lalu ada orang-orang yang sudah ngaji, kasar. Wah, ini saya amal ma'ruf nahi munkar. Datang langsung diorak-arik pakai kakinya. Orang main judi dirusak pakai kakinya. Orang marah. Tanpa kita menghitung siapa kita, kekuatan kita seperti apa. Dia ternyata preman-preman semua. Setelah itu dia datang main judi di sebelahnya masjid dengan sengaja. Kalau kemarin dia main judi sembunyi-sembunyi, tapi gara-gara langkah seseorang yang kaku, kasar, tidak pakai perhitungan, sekarang perbuatan judi jelas-jelas di depan mata di sebelah masjid. Mau apa sekarang? Ada backingan orang-orang kuat. Hancur. Nah, ini semua akibat tidak ada hitungan. Maka seorang hakim melihat apa yang akan terjadi kalau saya melakukan perbuatan ini sebelum dia lakukan. Yang ketiga, yajma' bainal ilm wal hilm. Seorang hakim adalah yang menggabungkan antara ilmu dan hilm. Hilm itu orang yang tidak tergesa-gesa, tidak sembrono, penuh hati-hati langkahnya. Kalau ilmu dimiliki, hilm dimiliki, jadilah dia betul-betul orang yang bijaksana, orang yang hakim. Ciri-ciri hakim, dia berilmu dan tidak sembrono dalam tindakannya. Yang berikutnya, yakun wasatan baina ifrat wa tafrid. Ifrat ekstrim karena berlebih-lebihan, tafrid adalah ekstrim karena bermudah-mudahan. Tidak mau peduli. Yang satu memberat-beratkan, satu mengenteng-entengkan. Kedua-duanya bukan satu perbuatan yang bukan perbuatan baik. Maka orang yang hakim ada di tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak berlebih-lebihan, memberat-beratkan dalam hukum,
memberat-beratkan dalam perbuatan, tidak perlu mempermudah-mudahan atau meringan-ringankan. Tengah, itulah ahlu sunnah. Ahlu sunnah tidak memberat-beratkan dalam ibadahnya. Apa yang Allah katakan demikian dan Rasul ajarkan, itu yang dijalankan. Tidak menjadikan puasa ini sehari semalam atau 40 hari 40 malam. Nggak boleh makan, nggak boleh minum sama sekali. Bahkan di antara mereka ada yang kalau puasa tidak boleh berbicara. Tidak diperintahkan demikian. Ketika seseorang, ada pengurus masjid di satu tempat, ini kisah di Indonesia Timur, pedalaman, di mana orang tidak banyak yang berilmu tentunya, di pedalaman. Ada satu pengurus masjid, muadzin masjid, ketika Jumatan dia dari rumah sudah bawa beduknya itu, dia jalan. Kata dia, di antara salah satu tata cara ibadahnya, dari rumah sudah berwudu, bawa beduk ini harus sampai masjid, nanti ketuk masjidnya, ketuk beduknya, dan nggak boleh berbicara. Kalau berbicara batal, harus balik lagi ke rumah, wudu lagi. Nah, subhanallah, ada anak nakal datang Pak Ustadz ini, terus si anak ngomong, "Assalamualaikum Pak Ustadz." Dia diam. "Assalamualaikum Pak Ustadz." "Pak Ustadz dosa loh, nggak menjawab salam." "Waalaikumsalam." Batal nggak? Batal, balik lagi. Datang lagi, dikerjain sama anak-anak. Akhirnya karena dia beramal, tidak disarankan ilmu, ya sudahlah, nggak usah pakai gitu-gituan. Ini memberatkan diri. Memberat-beratkan diri dalam masalah agama yang tidak diajarkan. Ini ekstrim, tidak hakim. Walaupun tujuannya adalah untuk Allah, karena Allah, tetapi karena tidak ada dalil, tidak didasari oleh ilmu, maka dia akan ekstrim. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Mereka ekstrim dalam beragama, memberat-beratkan dirinya dalam masalah agama. Sementara pihak lain ada yang bermudah-mudahan. Ketika dia terjatuh pada perbuatan dosa, dia katakan apa? Allah kan Ghafurur Rahim, nanti saya bertobat. Ini pihak yang bermudah-mudahan atau tafrid. Walhasil, salah satu ciri dari orang yang hikmah, ciri-cirinya adalah dia ada di tengah, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Maka kata Hasan Al-Basri, dia mengatakan, al-aqil man waqafa inda syubhah, wal alim man arafa al-makharij minal fitan. Orang yang berakal adalah orang yang berhenti ketika ada subhat. Subhat itu kan kita nggak paham halal ataupun haram, benar ataupun salah. Maka ketika itu ada terjadi, dia berhenti, tidak melanjutkan, tidak diterjang. Karena kalau diterjang mengkhawatirkan salah, tak tahu jurang. Seperti beberapa kejadian yang lalu di tol ada asap akibat pembakaran sawah sampai asap. Supir yang hati-hati dia akan ngerem. Supir yang lain yang sembrono, yang asal-asalan tidak mau peduli. Ini cuma asap kosong, itu paling cuma segini saja. Nggak tahu di depan ada truk berhenti, tabrak.
Walhasil al-aqil, kalau orang itu berakal, dia akan berhenti, tidak menerjang syubhat. Kalau dia orang yang berilmu, maka ilmunya akan menuntun dirinya memberikan jalan keluar dari fitnah. Ikhwan fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Itulah sifat hikmah, ciri-ciri dari hikmah. Bagaimana dengan kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dia adalah suri teladan kita. Maka kalau kita mau cari contoh hakimnya Nabi kita Muhammad SAW punya sifat hikmah, kita bisa lihat bagaimana tata cara beliau berdakwah. Ada perbedaan karakter Nabi ketika berdakwah di mana? Di Mekah dan di Madinah. Ketika Nabi alaihissalam berdakwah di Mekah, kondisinya itu kan lemah, belum punya kekuatan. Sementara Quraisy, dia orang kuat, orang punya wibawa dan lain sebagainya. Maka dakwahnya Nabi di Mekah tidak pernah menggunakan saif. Hancur kalau pakai saif. Akan tetapi yang dilakukan oleh Nabi terus bersabar dan bil bayan, keterangan demi keterangan. Sampaikan hujah ke sana, sampaikan hujah. Itu yang dilakukan oleh Nabi alaihissalam ketika masih di Mekah. Tetapi ketika sampai di Madinah, baru ada perintah jihad, baru ada cerita perintah-perintah yang lainnya, hukum. Maka ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, ini adalah salah satu contoh bagaimana hakimnya Nabi alaihissalam. Maka kita pun ketika bermuamalah harus tahu diri, yang sepatutnya, yang tepat, tidak ekstrim kanan, tidak pula bermudah-mudahan, tidak berlemah-lemahan. Nabi alaihissalam ketika mengadili dua orang yang bertikai, apa yang dikatakan Nabi? Nabi katakan, innama ana basyarun, aku ini manusia biasa. Wa innakum tahtasimuna ilayya, kalian bertikai dan mengadu kepada kami, minta diselesaikan masalahnya. Wala'alla ba'dakum ayakuna alhan bi hujjatihi min ba'd. Bisa jadi di antara dua orang ini salah satunya pandai sekali berhujah, pandai sekali berbicara, bersirat lidah, sehingga dia lebih bisa menguasai pembicaraan dan menumbangkan temannya itu tadi. Fa'aqdilahu binahi ma'asma, maka aku menghukumi, memutuskan, dimenangkan oleh si fulan. Dasarnya apa Nabi? Nabi dasarnya adalah apa yang dia dengar, artinya bukti. Orang pandai kan bisa cari bukti banyak macam-macam. Ini buktinya, ini buktinya, ini buktinya. Berani dia. Lah, ada orang yang pandai bicara, berani berbicara, membuktikan si fulan itu salah, padahal tidak demikian adanya. Maka seorang qadhi ya menghukumi sesuai dengan apa yang didengar, bukan apa yang kira-kira.
faman qadaitu lahu bihaqqi akhihi fa innama aqtalahu qita'atan minan nar. Barang siapa aku selesaikan, artinya aku putuskan atas hak saudaranya, aku putuskan si fulan dimenangkan, tetapi sungguhnya haknya si fulan. Karena pandainya bicara dia, karena beraninya dia berdusta kepada Allah di hadapan Rasul atau di hadapan hakim, maka keputusan dimenangkan oleh si fulan. Kalau sampai terjadi demikian, fa innama aqta'u lahu, maka aku memberikan kepada dia potongan dari potongan api neraka. Wal iyadzu billah. Hadis ini sekian pelajaran ada. Ketika seseorang menjadi hakim, maka harus hikmah. Hikmahnya, walaupun perasaan dia cenderung pada si A yang benar, tetapi bukti ada pada si B, harus dimenangkan si B. Dasarnya apa yang ada yang real. Nggak bisa pakai terkaan-terkaan. Sepertinya, kabarnya, nggak bisa. Apa yang jadi kekuatan, itu yang jadi hukum. Yang kedua, siapa-siapa yang sedang berselisih, kalau dia hakim, dia akan tahu mana hak saya, mana bukan hak saya. Urusannya sampai ke akhirat. Jangan berbangga di dunia ini Anda menang. Apa artinya menang di dunia? Setelah itu Anda dimasukkan ke api neraka. Waliyatubillah. Ketika Anda berbangga dengan kemenangan di dunia, sementara Rasul katakan itu adalah potongan dari api neraka. Kemenanganmu itu yang kalian banggakan sesungguhnya adalah potongan api neraka. Waliyatubillah. Ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kalau kita hakim, kita akan berhati-hati dalam masalah ini atas hak orang. Sekaligus berhati-hati ketika antum punya permasalahan, juga disampaikan kepada asatidzah antum. Seringkali ada masalah di antara antum, terus diceritakan ke asatidzah, menyampaikan kepada asatidzah. Sebagian ikhwan tidak jujur dalam menyampaikannya, ingin yang penting Ustadz membela saya. Itu pun akan terjadi seperti hadis ini. Wal iyadzu billah. Jadi jangan bangga, yang penting menang. Tapi berbanggalah kalau Anda mendapatkan kebenaran di atas kebenaran. Bagaimana kisah hikmah yang ada pada para sahabat? Lihatlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang semula adalah orang yang paling sangar, tetapi setelah masuk Islam dia jadilah orang yang hakim, betul-betul hakim. Di antara hikmah atau hakim yang ada pada diri Umar, itu terjadi ketika musim paceklik yang menimpa masyarakat Hijaz, yang waktu itu Umar sebagai Amirul Mukminin di sana. Kejadiannya paceklik panjang yang disebut Amr Ramadah, sampai disebut Amr Ramadah, tahun abu-abu karena tanahnya itu ya abu-abu, nggak ada air, nggak ada tanaman, nggak ada hijau-hijauan, paceklik panjang, banyak penderitaan orang pada kelaparan ketika itu.
Sampai-sampai Umar dikabarkan ketika itu tidak makan kecuali hanya dengan minyak samin, minyak zaitun, untuk merasakan betapa rakyatnya juga menderita, aku juga harus menderita. Hikmah, hakim. Dan ketika ada kejadian di zaman itu, hukum pencurian, ada pencuri, masalah makan dan sebagainya, Umar tidak langsung memotong tangan karena lapar ini. Umar tidak bermudah-mudahan dalam mengeksekusi potong tangan, tidak letterlek sesuai itu, tapi kondisi. Zaman sekarang bukan zamannya kita. Kalau itu dilakukan, banyak sekali orang terpotong tangan. Mereka lakukan itu karena lapar. Aku tidak mampu sebagai raja, sebagai Amir Mukminin memberi makan kepada mereka. Maka akhara iqamatul hudud hatta yazul darar, ditundanya pelaksanakan hudud sampai musim itu berakhir. Ini hikmahnya Umar dalam menerapkan syariat, melihat kondisi, melihat waktu, melihat al-masalih. Terakhir, ikhwan fillah, a'azani Allah wa iyyakum, apa sih keberuntungan kita kalau kita hikmah? Apa buah dari hikmah itu? Kalau masing-masing kita melengkapi sifat hikmah ada pada diri kita, dengan hikmah tajribul mahabbah wal wi'am. Dengan hikmah itu akan mempersatukan, akan menjadikan saling bercinta. Kalau saya bicara sama antum dengan hikmah, antum akan tertarik, merasa aman, tidak akan ada gangguan. Kalau antum merasa aman dari diri saya, maka antum pasti akan suka bergaul. Akan timbul rasa cinta dan akan timbul rasa persatuan. Kalau antum pelajari apa sesungguhnya yang menjadikan seseorang itu terpecah belah, atau satu komunitas terjadi terpecah belah, karena nggak ada hikmah. Bicara nggak peduli, orang mau tersinggung boleh, nggak tersinggung boleh. Dia berbicara tidak peduli, ini mau fitnah mau nggak fitnah, benar atau tidak benar, yang penting saya sampaikan dulu. Rame-rame sudah. Ini penyebab pecah belah yang ada. Tidak ada persatuan, tidak ada persaudaraan, tidak ada saling kasih sayang. Maka kalau kita hikmah, akan lahir rasa kasih sayang dan persatuan. Dengan hikmah akan tertutup jalan syar dan fitnah. Kalau orang punya sifat hikmah, maka jalur kejelekan dari orang ini akan tertutup. Fitnah akan tertutup. Bayangkan kalau satu masjid ini semua hikmah, punya sifat hikmah, hakim semuanya, maka masing-masing kita telah menutup jalan kejelekan, telah menutup jalan fitnah. Kalau jalan fitnah tertutup, jalan kejelekan tertutup, apa yang terjadi? Ketentraman, kenyamanan, kesenangan yang ada.
Kalau seorang dai mempunyai hikmah, apa yang akan diperoleh? Ya, kubul, dia akan makbul dan juga akan mu'athiran. Seorang dai yang hikmah menyampaikan ajaran yang dia sampaikan itu, maka akan mudah diterima dan akan berbekas. Kalau kita berdakwah dengan cara hikmah, akan bisa diterima dan akan berbekas. Dan di antara buah dari hikmah adalah menguatkan ucapan dan amalan. Amalan kita akan tambah kokoh, ucapan kita juga akan tambah kokoh. Kata ulama, man salaka tariqan hikmah faqad salaka aqrab tariq ila ridallah. Barang siapa yang menempuh jalan hikmah, maka dia telah menempuh jalan yang paling cepat, paling dekat mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapapun di antara kita yang ingin mendapatkan ridha Allah, cara cepat, cara paling dekat, hadirkan sifat hikmah ada pada kita dalam segala hal.